kalau inget masalah itu gue bisa kayak mau nangis sendiri, bisa sampai marah, tapi gue nggak bisa ngapain. Dan itu kalau gue inget masalah itu, tiba-tiba itu datang sekelebat doang, hitungan detik, itu jantung gue bisa tuk, 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 tuk. Nah itu waktu itu kalau kayak gitu kategorinya udah kena juga gak? Sudah, udah ya, udah termasuk ya. Apalagi kondisinya dalam jangka waktu yang sudah lama kan, sebulanan gitu loh. Sebulanan itu jadi manggil dok ya, kayak gue lagi konsultasi ya, kayak gue berasa kayak ada gangguan kejiwaan gue. Obrolan leha-leha. Santai koy. Apa kabar? Oke, ketemu lagi bareng kita nih. Jadi hari ini kita ditemenin sama salah satu narasumber andalan kita nih. Kita. Terus seneng sih soalnya satu kita kedatangan bintang tamu, kedua kita nggak kedatangan Miss wartawan. Nggak ada yang gangguin ya. Tapi kita kenalin dulu nih, bintang tamu kita hari ini ada seorang konsultan pendidikan anak dan kejiwaan ya. Mbak Evi Hutapea. Tapi kita kali ini mau ngomongin soal bagian kejiwaannya nih. Kita pengen ngangkat tema depresi. Karena kan belakangan kan banyak banget ya kasus-kasus yang depresi sampai bunuh diri gitu. Tapi artis Korea, terus artis Indonesia sendiri belakangan udah mulai banyak yang berani ya. Maksud gue sih senang ya, maksudnya mereka udah mulai berani untuk membuka diri bahwa ya lo gue tuh tertekan gue ini gitu. Maksudnya mereka udah nggak malu lagi, udah nggak tabu lagi gitu kalau misalnya memang punya ada masalah gitu kan dengan kejiwaan. Sebenarnya kayak sakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan itu kan harusnya bukan jadi hal yang tabu ya nggak sih? Ya, betul sekali. Sebenarnya di ilmu kesehatan sendiri, di ilmu kedokteran sendiri juga mempercayai adanya jiwa yang sehat juga merupakan support dari fisik yang sehat. Sebaliknya, mensana in corpore sano. Itu kan sebenarnya pinter lu ya. Pelajaran SD. Ya, SD-nya belajar. Bener-bener. SD udah belajar itu. Udah dikasih tahu informasinya bahwa tubuh dan fisik kita dan jiwa kita itu memang harus selaras. Bagaimana memang tubuh yang sehat, jiwa yang sehat dan tubuh sehat juga. Nah sebenarnya bukan cuma hanya artis aja atau orang dewasa, yang lebih mengerikan lagi kan sekarang banyak anak-anak juga yang sudah mengalami stres. Anak-anak kecil aja udah usia masih muda banget udah merasa tertekan ya. Banyak gua ngalamin baca berita gitu, anak SD bunuh diri, anak SMP bunuh diri, gantung diri. Betul. Itu jadi concern kita juga karena kebetulan lembaga yang sekarang saya lagi jalanin juga itu juga kita menterapi bagaimana anak-anak dengan mental yang kuat dan jiwa yang kuat untuk mempersiapkan mereka menghadapi permasalahan dan memiliki problem solving yang proper di dalam kehidupannya nanti gitu. Nah kondisinya depresi itu seperti apa sih? Sebenarnya nggak mengenal kondisi sih. Di kandungan aja orang bisa depresi juga. Oh ya? Dari baby? Ya dari baby juga bisa mengalami hal tersebut. Ketika si ibunya stres dan lain sebagainya, si baby juga akan mengalami hal itu. Ngerasain ya? Iya. Saya pikir semua yang berjiwa bisa mengalami depresi. Nah, tumbuhan juga bisa mengalami depresi. Tumbuhan depresi. Jadi kalau dia layu tuh aku lagi depresi. Iya. Nah, gitu. Definisi depresi itu sendiri apa sih, Kevin? Sebenarnya depresi itu adalah gangguan mood atau gangguan emosi yang pada akhirnya tidak membuat kondisi seseorang itu bisa konstruktif di dalam kehidupannya. Jadi dia yang tadinya dia ceria jadi nggak ceria, susah tidur, makan jadi nggak teratur, baik itu jadi nggak mau makan atau berlebihan makan, gitu ya. Segala sesuatunya itu jadi tidak konstruktif di dalam kehidupannya dia. Paranoid juga salah satunya simptomnya ya, paranoid dan yang lain sebagainya. Sebenarnya depresi itu sendiri cikal bakal bagaimana kejiwaan itu sendiri nanti akan lebih terspesifikasi di permasalahan apa ketika dia tidak terselesaikan dari awal. Munculnya sendiri itu dari mana sih dorongan? Pemicunya ya? Iya, pemicunya dari depresi kan kalau misalnya kayak kita bicara soal misalnya dari kandungan. Si ibu misalnya mengalami stres berlebihan atau tekanan gitu, itu berpengaruh kepada bayi yang ada di kandungannya. Tapi kalau kayak anak-anak sendiri pun yang masih usia muda gitu, masih usia mungkin sekolah dasar SD gitu kan. Itu dari mana sih biasanya? Banyak hal sih, tapi yang paling sering kita temukan lingkungan. Dari lingkungan keluarga, pendidikan yang tidak proper, terus pendidikan mental buat anak-anak baik dari keagamaan, budaya dan yang lain sebagainya itu tidak dilakukan dengan baik gitu. Lalu dari kondisi pergaulan bisa terjadi seperti itu. Bagaimana si anak ini merasa bahwa situasinya dia merasa jadi anak culun, dibully dan yang lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi dia juga. Ditambah sama kondisi
kekuatan mereka dalam pola berpikir ketika mereka ingin mencapai sesuatu gitu, akhirnya mereka menghadapi frustasi ketika mereka nggak dapetin itu gitu. Tapi semuanya intinya berangkatnya dari fundamentalnya dari keluarga. Karena bagaimana cara kita menghadapi sosial itu kan awalnya kita tumbuh kembang kita itu berada di keluarga kita. Di keluarga. Jadi pendidikan itu penting sekali gitu. Pendidikan pendidikan usia dini itu sangat menentukan sekali bagaimana mental si anak ini akan tumbuh, berkembang menjadi anak yang kuat dan sehat. Kan semuanya harus disiapin tuh dari rumah ya. Iya. Dan depresi itu gejalanya kayak gimana sih, Kevin? Macam-macam. Gejalanya tadi itu, gangguan mood itu tadi ya. Clue-nya itu adalah gangguan mood dan beragam emosi yang tidak stabil. Contohnya seperti tadi, kalau misalnya kita ada salah satu standar di dunia psikologi kita sebut dengan DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder. Di situ mengatakan bahwa ketika orang ini sudah mengalami 5-6 bulan gangguan mood atau gangguan konsentrasi, lama banget 5 bulan ya. Iya. Itu udah kita biasanya harus segitu gitu ya. 5-6 bulan dia tidak bisa terselesaikan gitu. Tapi nanti dia bisa move ke tempat yang lain gitu ya. Karena ini kan cuma basic aja nih si depresi ini kan. Karena kayak bipolar dan lain sebagainya itu kan ada simptom depresinya juga gitu. Nah, ketika dalam waktu 5-6 bulan ini dia moodnya tidak stabil, konsentrasinya buruk, gangguan tidur, gangguan makan, lalu dia juga fatigue kita bilangnya. Jadi tidak punya semangat dalam hidup, capek gitu ya, males. Terus kalau berbicara selalu frustasi, merasa ingin dirinya itu menyudahkan dirinya, lalu merasa dirinya tidak bermanfaat. Itu ketika konsistensi itu terjadi 5-6 bulan, itu sudah harus waspada. Karena ketika itu terus terjadi, nanti dia akan bisa berpindah ke arah yang lebih membahayakan dia. Masuklah ke skizo mungkin gitu. Nanti dia bisa masuk lagi, ketika itu terus tertekan, nanti dia masuk lagi ke bipolar, nanti dia bisa masuk lagi ke kecemasan, gangguan kecemasan menyeluruh, dan macam-macam lagi nanti spesifikasi dari penyakit itu. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang nggak merasakan, gue baik-baik aja gitu kan, gue nggak tertekan, gue nggak depresi, gue biasa aja. Tapi mungkin orang di lingkungan yang melihat kayak ada perubahan-perubahan itu ya, mungkin yang tadi dia ceria, terus tiba-tiba jadi bad mood terus, gitu kan, terus yang parnoan, terus tiba-tiba yang tadinya jam tidurnya dia normal jadi nggak normal, dan seperti itu gitu. Itu gimana sih cara kita untuk kayak mengingatkan gitu bahwa menyadarkan lah gitu loh orang yang kita kenal ini gitu loh, bahwa hati-hati nih kondisi lo tuh udah berubah loh gitu. Karena kadang-kadang kan alertnya gitu ya, ngerasa gitu, warning buat ngingetin ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah mengingatkan memang secara komunikasi, secara verbal kepada dirinya untuk menyatakan bahwa prestasinya dia berkurang, konsentrasinya dia tidak baik. Saya rasa sih sebenarnya ketika dia mendinai itu, bukan dia tidak menyadari. Manusia kan agak gitu ya, butuh fase untuk mengakui ya, gitu. Sebenarnya setiap manusia ketika dia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, dia pasti tahu ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tapi ya itu tadi kelakuan denialnya manusia ini yang akhirnya menutupi terus. Nah, bagaimana sih kita untuk menginformasikan? Yang pertama, diinformasikan secara edukatif kali ya, dengan kita memberikan informasi yang lebih terpercaya, misalnya dengan memberikan dia buku-buku yang lebih mengarah kepada kondisinya dia, atau menginformasikan dia kemana, atau kita mengajak dia juga ke tempat yang lebih proper gitu ya, untuk tes psikologi ke orang yang memang pas dan paham untuk memahami ilmu kejiwaan itu sendiri gitu ya, ke psikiater, ke psikolog, ataupun ke tempat konsultasi kejiwaan yang kondisinya itu bisa membuka pola berpikirnya dia. Terlebih dahulu sih sebenarnya ke situ dulu gitu. Walaupun di awalnya mereka tidak langsung mengiyakan kan gitu. Kadang-kadang enggak atau menolak kondisinya seperti itu. Tapi dengan konsistensi yang kita informasikan, sosialisasi yang baik juga kita berikan kepada orang tersebut, saya rasa harusnya dia juga pasti akan menyadarinya. Apalagi terus makin lama gangguan depresi ini juga bisa menetap. Bisa jadi permanen ya? Bisa. Kalau jadi permanen itu dia seperti apa ya? Ya, akan dia berkembang terus ke yang lain gitu. Akhirnya menjadi kondisi jiwa yang personalnya itu rusak total. Jadi akunya dia hilang, diganti isi itu loh. Ya. Paling parah tuh apa tuh? Skizo. Akhirnya memang keberfungsian hidupnya itu nggak ada, hilang gitu.
ada nggak sih, mungkin kan kalau tadi kan dibilang kan kayak yang bahaya banget nih, yang tanda alarm merah banget nih ketika di 5-6 bulan nih kan, itu udah bahaya banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak masih di awal-awal gitu, mungkin kayak 1 atau 2 bulan gitu, terus kita nih orang yang ada di lingkungannya gitu menyadari itu, perubahan itu, apa sih yang bisa kita lakuin gitu untuk bantu? Yang pertama memang informasi yang proper ya, kayak tadi ya, memberikan dia, terus mengajak dia, dan selalu memberikan pencerahan kali ya, mendekati dia, support, dimotivasi gitu ya. Dan jangan dijauhkan sih sebenarnya. Iya. Dan kita juga melihat lingkungan terdekatnya dia siapa, atau orang terdekatnya dia siapa, kita ajak bicara juga gitu. Karena kadang-kadang manusia ini kan memilih nih siapa yang ngomong. Betul. Kalau misalnya ngomong si A, ini yang gue segenin ya, dia akan mendengarkan gitu. Kebanyakan kayak gitu kondisinya. Nah itu pelan-pelan kita sosialisasikan dan kita deketin. Tapi itu berarti memang apa cara yang baik ya gitu, dan cara yang benar ya untuk kayak ibaratnya kayak ngingetin lah, hey gitu kan ya, itu berarti bisa dilakukan ya sama orang-orang bisa, di boleh sekitarnya. dong. Kita kan manusia harus saling mengingatkan. Iya. Ya kan teori gotong royong yang dilakukan, informasinya kita dapatkan dari SD kan? Iya, betul. SD lagi pelajarannya, Wak. Iya sebenarnya. Tapi kalau kita ngebahas kayak yang mereka yang depresi itu kan dia ada kesulitan untuk mengambil keputusan biasanya kayak. Jadi kayak nggak bisa berpikir rasional gitu. Karena di ada faktor paranoid itu tadi. Nah, mungkin salah satu bentuk support yang bisa kita kasih kayak tadi kita bilang tuh, dikasih hal-hal positif, disupport, dimotivasi. Dan ditemenin terus ya, jangan justru dijauhin ya. Dan ketika mereka nggak bisa ngambil keputusan, mungkin kita yang bantu kali ya. Jadi ada backup, dia ngerasa ada pertolongan nih. Bisa. Kayak gitu ya. Teman bicaranya. Iya. Tapi yang paling penting juga memang kita juga harus melihat kondisinya. Kalau sebagai teman kan kadang ada batasan juga ya. Iya. Kita bisa memberikan informasi ke lingkungannya dia yang lebih intens dia datengin. Iya. Misalnya siapa gitu keluarganya. Kalau di sini dia nggak ada keluarganya, di luar kota, misalnya dia sama pacarnya atau siapa lah orang terdekat, itu juga mesti diinformasikan. Iya. Orang terdekat itu karena yang paling bisa bantu mereka ya. Gotong royong ini tadi ya. Iya. Jadi orang-orang semuanya yang ada di sekitarnya itu harus gotong royong bantu. Iya, harus involve di situ juga. Jadi kita yang lebih punya aware yang lebih bagus nih, kayaknya udah temen gue bermasalah nih gitu misalnya. Ya kita mulailah lebih memantau dia dari aspek yang lebih dekat dari dia itu siapa, gitu. Dan di situ kita lebih mulai memperhatikan, memberikan informasi, lalu kita deketin secara berlahan, dan informasi yang kita berikan harus proper ya, sampai kepada dimana yang paling tepat sih sebenarnya memang membawa si orang ini, si subjek ini kepada orang yang proper untuk memberikan informasi ada permasalahan terhadap dirinya, gitu ya, ke psikolog atau psikiater tadi yang saya bilang. Karena di situ kita akan memberikan tes, ada alat tesnya yang bisa memberikan membuka pola berpikirnya dia. Karena kalau masih depresi itu kadang-kadang nggak berarti dia langsung hilang ingatan atau permasalahan kehidupannya itu langsung nggak konstruktif. Dia masih tetap bisa berproduksi dengan baik gitu ya. Nah tapi situasinya itu tadi saya bilang, ketika dia menetap sampai 5 dan 6 bulan itu yang akan bahaya, dan dia akan split. Iya. Itu bermasalah. Ini cerita pengalaman sih gitu. Jadi dulu tuh tahun berapa ya? Itu mungkin sekitar tahun 2000, nah lupa lah gitu. Mungkin 2000-an lah gitu, 2001, 2000 gitu ya. Itu gue pernah, jadi gue tuh orang yang kalau pakai barang-barang tuh senengnya warna-warni kan. Gitu kan, entah baju, ceria ya. sepatu, pokoknya cerah meriah gitu kan ya. Tiba-tiba gue jadi orang yang hanya mau pakai warna hitam. Jadi dari atas sampai bawah hitam aja buat tiap hari. Gue nggak mau pakai unsur warna lain, cuma hitam. Gue sendiri tidak menyadari gitu, apa ya, gue ini kenapa ya, gue tidak merasa kayak gue depres nih, gue stres, gue nggak merasa gitu. Tapi gue kayak nggak mau gue pakai warna lain, gue cuma mau hitam aja. Terus gue nggak mau keluar rumah gitu, misalnya kalau nggak penting banget gue nggak keluar rumah segala macam gitu. Itu berjalan sekitar hampir 2 bulan. Terus satu hari gue disamperin sama teman-teman satu geng gue gitu ya, disamperin ke rumah, kayak diintervensi gitu sama mereka. Mereka tarik gue agak maksa gitu untuk keluar dari rumah, terus kita pergi ke suatu tempat ya, terus gue diintervensi di situ gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ditampar lah gitu loh, kasarnya ditampar, kayak dibangunin, hey gitu, ada yang salah nih sama lo gitu. Lu nggak sadar ada yang salah, tapi kita lihat ada yang salah nih sama lo gitu. Akhirnya dikorek apa segala macam, gue sendiri nggak tahu ada apa gitu. Tapi setelah itu mereka memang gantian nemenin gue nih, ibaratnya kayak gue tuh nggak boleh dibiarin sendiri gitu. Akhirnya tanpa disadari, ya gue balik lagi gitu loh, maksudnya normal lagi. Gue pakai warna-warni lagi gitu. Maksudnya itu
contoh yang seperti yang tadi dijabarin sama betul. Evi nggak sih gitu loh? Betul. Yang gue ceritain itu. Nah, untungnya punya lingkungan yang bagus yang peka dan mengingatkan, bahkan memang concern sama kondisinya gitu. Ketika melihat terjadi sebuah perubahan, tingkah lakunya juga berubah, bahkan pemilihan sampai spesifik itu ya, melihat semua pakaiannya jadi hitam-hitam gitu ya, perwakilan daripada emosi yang ditampilkan. Tanpa sadar loh gue padahal melakukan itu. Benar. Tapi sebenarnya di dalam hati ketika memang kondisinya tanpa sadarnya kan karena saya memilih baju yang seperti ini tanpa sadar. Tetapi kalau misalnya kita mau tarik lagi saat itu, pasti Tiza sendiri juga merasa ada sesuatu yang mengecewakan di dalam dirinya di saat itu. Gitu. Pasti kan rasa itu sendiri juga banyak manusia itu yang ketika dia merasakan sakit, dia nggak langsung memblow up atau menganalisa, tapi dia pasti repress dulu. Nah, repress itu akan tampil dalam simptom-simptom perilaku seperti tadi. Perubahan ekspresi wajah, perubahan ekspresi kehidupan gitu ya, dari pemilihan baju dan lain sebagainya gitu. Untungnya Tiza berada di lingkungan yang sangat proper, suportif ya. Jadi makanya ini buat teman-teman yang dengerin juga gitu ya, kalau misalnya peka gitu ya, kalau misalnya ada orang di lingkungan yang seperti itu ya, maksudnya yuk gotong royong nih gitu loh, bareng-bareng nih dibantu, jangan dibiarin aja. Jangan ditinggalkan. Bener. Ngeri ya kalau ditinggalin sendiri, ngeri. Kadang-kadang kan kayak misalnya kita ada nih gitu teman atau orang dekat gitu tiba-tiba berubah jadi ngeselin gitu kan, kadang suka ngeselin ya mereka ya gitu kan, lagi depresi kayak marah-marah lah gitu, baperan lah kayak gitu, kita bilang kayak lagi rese nih orang, udah nggak usah temenan dulu, malah digituin ya. Padahal saat itu dia lagi butuh sebetulnya. Bahkan ada juga dengan tipe depresi, dia terkena gangguan depresi, kondisinya itu malah tidak murung. Jadi dia lebih terlalu over ya, perilakunya terlalu over, terus mudah berpindah-pindah dalam pola berpikir atau berbicara. Kadang-kadang suka motong pembicaraan juga. Jadi terus mudah bosan, cara duduknya juga nggak bisa tenang, bahkan motoriknya itu tidak bisa diam, kayak tangan bergerak atau kakinya nanti bergerak. Itu juga merupakan dari ciri juga gitu. Jadi nggak mesti selalu harus menghindar gitu ya, yang pergi ke tempat sepi terus dia diam. Ini malah justru juga gitu. Bahkan dia membuat kondisi yang onar, dan ini sering terjadi di anak remaja dan anak-anak. Jadi dia butuh perhatian. Itu malah mencari perhatian, dan sebenarnya dia sudah mengalami kondisi depresi itu sendiri gitu. Jadi intinya sebenarnya yang bisa kita lihat itu clue-nya adalah gangguan mood atau gangguan emosi yang tidak konstruktif dalam kehidupannya. Gitu. Jadi ketika dia terlalu diam juga ditanyain pendapat atau mengungkapkan perasaan yang nggak bisa, itu nggak konstruktif juga. Sebaliknya juga kalau terlalu over juga itu pasti tidak konstruktif juga gitu. Jadi dia tidak bisa punya penyesuaian diri yang bermasalah gitu. Baik itu dalam keadaan murung ataupun terlalu over gitu perilakunya. Nah itu harus diperhatikan juga. Biasanya pada anak-anak lebih sering yang bikin onar ya, yang tarik perhatian. Atau kalau pada dewasa biasanya itu ciri mania atau depresi manik, pada akhirnya ke arah bipolar nanti. Jadi malah terlalu meledak-ledak segala macam yang kayak gitu ya, ke explore banget ya. Iya, nanti kita bisa melihat bahwa ini awal depresi itu sebenarnya salah satu ciri awal orang punya permasalahan kejiwaan. Depresi ini karena dia bisa larinya kemana-mana ya. Itu awalnya bisa gangguan tidur nanti jadinya, sleep disorder gitu, nanti bisa juga gangguan bipolar itu tadi gitu, bisa gangguan skizofrenia dengan tipe apa lagi gitu ya, dengan gangguan kecemasan menyeluruh, nanti ada lagi banyak gitu. Ada tipsnya nggak sih supaya kita tuh terhindar dari depresi gitu, nggak mudah gitu jatuh ke dalam depresi? Sebenarnya tadi seperti yang kita bicarakan di awal, yang paling tepat itu adalah dari keluarga pertama. Jadi keluarga hendaknya dihimbau untuk menjadi keluarga yang seutuhnya, gitu ya, saling bahu-membahu, informasi tentang budaya, agama, dan aspek-aspek yang mendukung kita untuk membentuk mental kita lebih baik dan berpendidikan, itu harus diawali dari keluarga yang pertama. Jadi jangan juga banyak sekarang keluarga juga yang sudah menyerahkan anak gue sekolahin ya udah pinternya di sekolah gitu. Nah itu salah banget gitu. Nah keluarga itu harus saling menyayangi dan mencintai dengan kapasitas dan kebutuhan. Setiap manusia kan butuh untuk disayangi atau dicintai gitu ya. Dengan konsep itu sudah diawali dari hal yang paling fundamental yaitu keluarga, itu sudah memperkuat, itu udah basic banget memperkuat. Sehingga si anak menghadapi dunia sosial, dunia luar, problem solving yang dihadapin secara individu, dia akan lebih kuat jiwanya. Ditambah kondisinya ya disertai dengan hidup yang sehat ya. Kalau misalnya untuk remaja ataupun remaja ke atas gitu ya, olahraga dan lain sebagainya, makanan, itu sangat mendukung. Karena memang berhubungan sekali ya, fisik dan jiwa ini itu ya.
mereka saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa dipisahin gitu. Ketika fisik Anda itu sehat, pasti mendukung jiwa yang sehat. Sebaliknya juga kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya tips yang utama adalah dari lingkungan terdekat kita. Kita bahu-membahu. Kita juga harus memperhatikan, lebih mengintrospeksi diri kita. Apakah kita juga menjadi orang yang kalau sudah dewasa ya gitu ya. Apakah kita memang orang yang sudah proper nih di lingkungan kita gitu. Ketika kita siap menjadi seorang ibu, seorang ayah, atau membentuk sebuah keluarga gitu ya, pastikan kondisinya kita paham akan pembentukan itu. Karena nanti si ibu dan si bapak ini yang akan bersatu akan membuat sebuah kejiwaan yang baik buat anak-anaknya. Oke, jadi kita sendiri harus mikirin tanggung jawab kita buat calon anaknya nanti nih, kalau jangan sembarangan bikin-bikin aja gitu ya. Nah, ngomongin keluarga nih, aku penasaran deh, depresi ini sebenarnya itu bisa menurun nggak sih? Bisa ya? Bisa. Soalnya makanya gue penasaran kenapa, karena di keluarga gue itu ada 3-4 orang yang mereka satu persatu ngalamin gitu, satu beres kena yang lain, satu beres kena yang lain gitu. Itu yang tadi saya bilang, sebenarnya depresi itu sendiri dari informasi literasi yang didapetin dari dunia psikologi, dia itu adalah salah satu ciri juga untuk orang mendapatkan gangguan atau masalah kejiwaan itu sendiri. Gitu. Dia ciri awalnya, walaupun kondisinya itu nanti akan bias ya, bisa kemana aja gitu. Nah, dia bisa dibawa dari kandungan yang tadi saya bilang gitu, karena bisa diturunkan gitu, dan dia juga bisa berasal dari genetik itu sendiri. Soalnya gue sempat ngalamin tuh, gue juga ngalamin secara pribadi. Jadi gue nggak tahu ini benar gak kategori depresi. Jadi gue, jadi ada satu permasalahan yang sebenarnya sepele, tapi gue nggak bisa selesaiin ini gitu loh, dan ini berkelanjutan gitu sampai di satu titik gue bisa cuma diem doang. Kalau ingat masalah itu gue bisa kayak mau nangis sendiri, bisa sampai marah, tapi gue nggak bisa ngapain. Akhirnya gue cuma udah diem di mobil. Itu sampai berlangsung beberapa minggu, mungkin sebulan lebih, sampai di satu titik itu gue ngerasa ini udah nggak sehat nih buat gue. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa berpengaruh ke hubungan gue sama orang lain. Akhirnya sampai gue mutusin, gila nih kalau gue gini. Dan itu kalau gue ingat masalah itu, tiba-tiba itu datang sekelebat doang, hitungan detik, itu jantung gue bisa dan itu rasanya tiba-tiba labil gitu. Nah, yang gue lakukan saat kayak itu panic attack gitu. Iya, kayak panic attack gitu. Dan gue udah ngerasa, wah ini something wrong nih. Untungnya gue waktu itu, karena gue ngalamin beberapa keluarga gue kayak gitu. Yang gue lakukan saat itu adalah gue mikir, udah gue nggak mau mikirin ini lagi, bodo amat urusannya. Gue nggak mau pikirin, gue lepas tangan sama sekali. Gue nikmatin hidup, gue olahraga apa segala macam, baru balik lagi settle normal lagi. Berarti masalah itu sebenarnya nggak terselesaikan ya? Enggak, gue tinggalin dulu, gue hindarin dulu karena itu pemicu sih buat gue gitu. Nah, itu waktu itu kalau kayak gitu kategorinya udah kena juga gak? Sudah. Udah termasuk ya. Apalagi kondisinya dalam jangka waktu yang sudah lama kan? Sebulanan gitu loh. Sebulanan itu. Jadi manggil dok kayak gue lagi konsultasi ya. Kayak gue berasa kayak ada gangguan kejiwaan gue. Sebenarnya itu sudah merupakan ciri, walaupun kita tidak bisa langsung menetapkan. Tadi kalau misalnya hitungannya dari statistik kita sendiri kan harus mengalami 5-6 dia harus stabil. Tapi kan itu sudah menunjukkan sebuah ciri. Nah, tapi permasalahan itu tadi yang tadi saya bilang, jangan di-repress, harus disadari, Makanya harus pergi ke tempat-tempat yang memang proper untuk menginformasikan dan memberikan intervensi ataupun terapi di hal tersebut gitu loh. Karena banyak sekali informasi tentang kejiwaan, pendidikan, kejiwaan di Indonesia ini kan minim banget ya. Betul. Minim banget. Iya. Jadi kadang-kadang ketika kita udah gitu gampang banget gitu, kalau misalnya kita mau nyampah atau mau curhat, udah sama temen aja. Medsos kalau nggak. Belum tentu ada solusi, belum tentu bener, akhirnya jadi perilaku narsistik. Itu udah jadi kepribadian yang salah lagi itu gitu. Melebar lagi penyakitnya tuh. Nah, hal-hal kayak begitu yang memang saya sendiri, ya itu juga merupakan jadi tanggung jawab saya juga ya gitu ya, yang prihatin di sini gitu. Saya selalu menginformasikan ketika ada hal terjadi seperti itu, jangan di-repress. Sebenarnya bagaimana tindakan awalnya itu bagus, maksudnya bagus gitu ya. Dia kayak ini ya, maksudnya kayak menyelamatkan diri sendiri ya. Kalau gue kan tadi diselamatkan gitu kan sama sahabat-sahabat gitu. Kalau dia menyelamatkan diri sendiri ya, kayak sadar gitu ya. Iya, sebenarnya itu bagus ya tindakan utamanya agar tidak terlalu dalam. Nah, tetapi saran saya tetap harus mencari dan menyelesaikan permasalahan inti dari kondisi apa yang membuat sampai seperti itu. Tapi masalah itu begitu gue udah settle, gue beresin masalah itu udah. Berarti terselesaikan. Selesai, udah selesai.
Oh, dibuang pada saat itu aja. Iya, gue saat itu. Karena pemicunya cuma masalah itu doang. Tapi tidak semua orang memiliki jiwa yang sekuat itu. Sekuat gitu itu, kan. betul. Karena kepribadiannya Iya, beda-beda. Beda-beda. Gitu. Iya. Karena dengan tipe kepribadian apa itu menentukan kita juga menyelesaikan permasalahan. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya tipenya kayak Mas ini masih oke gitu. Apalagi dengan orang-orang yang berpikir logikanya kuat, mereka bisa lebih melawan kondisi itu gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang terlalu baper atau melankolis? Yang pakai perasaan gitu. Yang pakai perasaan, bahkan yang orang yang sanguinis yang terlalu melepas begitu aja permasalahan. Jadi bahkan dia nggak sadar. Iya. Kalau sebenarnya hidupnya dia lagi ada masalah gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, depresi tidak harus selalu melulu terlihat murung. Iya. Ada juga orang-orang yang mengalami depresi terlalu over, reaksinya tuh terlalu over gitu. Nah, itu juga bermasalah. Makanya konteksnya benang merahnya kita melihat nih orang konstruktif nggak gitu. Dan santai aja, padahal ada masalah tapi santai aja gitu, kayak nggak berasa ada masalah ya. Iya. Lola ya, Wak. Lola gitu kan. Iya kan. Ngeri ya. Ya, jadi hati-hati dengan kondisi tersebut gitu, karena permasalahan rasa ataupun jiwa yang tidak terselesaikan itu akan terbawa terus sampai hari tua. Iya. Nah, kalau tadi kan Evi ini bilang nih, salah satunya, bukan salah satu ya, yang paling mendasar itu kan untuk bisa memproteksi diri kita, melindungi diri kita dan memperkuat nih jiwa kita itu kan dari keluarga nih datangnya kan gitu. Tapi gimana kalau seandainya memang sudah berada dalam kondisi keluarga yang tidak ideal lah gitu kan, atau enggak harmonis gitu. Apa yang bisa kita lakuin buat memproteksi diri kita supaya nggak jatuh dalam depresi? Ya, itu yang tadi saya bilang, mencari informasi ke yang tepat ya. Jadi jangan main asal ke nyari Google nggak boleh ya? Saya tidak menyarankan Ke Google. nanti makin depresi. Apa nonton tutorial? Lepas dari depresi. Tips lepas dari depresi gitu ya. Jadi sebenarnya mencari di tempat yang proper, ke psikolog atau psikiater. Nanti di situ pasti akan diarahkan seperti apa dan bagaimana. Bahkan nanti ada banyak intervensi ataupun terapi-terapi yang bisa mendukung, disesuaikan dengan kepribadiannya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kepribadian manusia itu juga menentukan bagaimana mereka bereaksi terhadap banyak hal. Jadi ketika kita punya gangguan yang sama, belum tentu reaksi saya sama seperti Mas ini gitu. Dia bisa cepat menyelesaikan. Saya belum tentu. Saya butuh bantuan gitu. Nah, yang pertama yang paling fundamental adalah ketika kita tahu bahwa ada masalah di dalam diri kita, carilah tempat yang proper di bidang kejiwaan, psikolog ataupun psikiater. Atau mungkin kalau belum tahu harus kemana gimana, paling nggak mungkin minta bantuan lah sama orang terdekat ya, untuk supaya support dong gue, bantuin gue nih, kita cari sama-sama solusinya gitu ya. Dan tidak malu untuk menyadari ada permasalahan dia. Nggak tabu loh, beneran deh teman-teman, nggak tabu ya, nggak usah malu deh kalau ngerasa. Kan mungkin takut dibilang, ntar gue dibilang baperan, ntar gue dibilang lemah gitu. Enggak kok gitu, kayak yang Evi bilang ya, setiap orang tuh punya level yang beda-beda. Gitu. Bereaksi terhadap masalah pun beda-beda. Jadi nggak ada yang salah gitu kan. Cuma harus dibenerin aja kan. Iya, betul. Nah, terakhir nih, kan kalau misalnya ngomongin soal pergi ke psikolog gitu ya, di Indonesia kan belum belum terlalu umum lah gitu kan ya, nggak kayak kalau kita sakit pergi ke dokter gitu, nggak seperti itu kan, karena sama aja ya. Karena banyak mereka yang punya mindset kalau gue ke psikolog atau ke psikiater berarti gue gila gitu kan. Enggak kan, itu yang harus dibuang ya. Enggak. Harus kondisinya itu harus dibenerin, karena kondisinya tadi seperti yang saya bilang tadi kan, kita sempat ngobrol juga yang namanya tubuh itu kan, kita nih sebagai manusia ini kan ada dua aspek yang harus kita perhatikan, fisik dan jiwa gitu ya. Jadi ketika memang sakit fisik kan enggak semua orang sakit kanker, ada sakit flu, kan, ada batuk, ringan, sama jiwa juga kayak begitu gitu loh. Jadi nggak selalu harus melulu pencapaiannya lu gila total hilang, split personality, enggak gitu. Ketika memang di saat itu kita merasa sedih ditinggalkan orang yang kita cintai dan kita menangis, bahkan kita juga merasa sedih berlebihan, itu juga sudah butuh bantuan. Gitu loh kondisinya. Ketika kita tidak bisa memecahkan setiap permasalahan, tapi kita tahu kita harus menghadapi permasalahan ini, ya kita juga butuh bantuan. Gitu loh. Nah, jadi bukan harus selalu melulu orang yang hilang ingatan, orang yang gila gitu harus pergi ke psikolog ataupun psikiater. Gitu loh konsepnya. Saya lebih merasa bahwa saat ini sekarang penyediaannya itu udah nggak di zaman kita dulu, tahun 90-an gitu ya. Tahun 70-an, 80-an itu lebih tabu sekali gitu. Tapi saat ini sekarang sudah banyak kok. Jadi informasi nggak usah khawatir. Informasi ini udah lebih banyak. Bahkan sekarang pemerintah juga sudah melakukan gratis buat orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Ini penting sekali infonya. Udah masuk BPJS kok gitu, boleh menggunakan BPJS
untuk menerapi dirinya dengan permasalahan kejiwaan. Oke, jadi nih teman-teman nih kalau misalnya yang udah punya BPJS itu bisa dipakai loh, bisa digunakan untuk nggak hanya untuk sakit fisik tapi sakit kejiwaan juga bisa ya, itu BPJS dipakai. Nah kalau yang belum punya bikinlah gitu kan, biar bisa dipakai ya. Jadi kita bisa sama-sama membenahi lah gitu ya mental kita satu Indonesia ini gitu ya, supaya bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Wow, luar biasa nggak sih tuh. Terima kasih banyak ya Evi, informasinya luar biasa loh. Nanti kita besok-besok kita undang mau ya datang lagi ya. Kita abis ini lanjut konsultasi. Iya. Mumpung gratis. Jangan lupa ya teman-teman semua, Mensana Incorpore Sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu nggak main-main dibikinnya. Oh ya Kak, jangan lupa oleh-oleh buat tamu kita nih. Oh iya, kalau udah jadi bintang tamu di oleh-oleh obrolan leha-leha ya, kita punya oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Nah, kita punya mug. Mug bukan sembarang mug. Oh, bukan sembarangan. Bukan sulap, bukan sihir. Ya kita buka dulu ya. Buat teman-teman yang nggak bisa ngelihat, ya berarti harus cek di konsultasi, YouTube ya. konsultasi. Harus cek di channel YouTube biar bisa kelihatan nih. Kira gitu harus kan. konsultasi ke psikolog biar kelihatan. Coba dipegang dulu Bu Evi, ini mugnya kita lagi ngasih mug nih tuh. Bagus ya? Oke. Tapi kita mau hitam nih ya, hitam ya. Hitam ya. Ini hitam ya. Awas kena tangan ya. Awas ya kena tangan ya. Kita harus isi air panas, lalu dia akan berubah. Wow, yang dengerin cuma bisa dengar suara air dituang ya. Oke, cukup. Oke, cukup. Kita tunggu dan kita lihat reaksi dari Kak Evi ketika melihat apa yang ada di mug ini. Wah. Lu kesel gak liatnya? Gue sih kesel. Kesel gak ngeliat muka-muka itu? Buat kenang-kenangan. Iya, buat kenang-kenangan. Thank you banget. Kelihatan nggak? Di kamera coba kasih lihat. Iya, nongol muka kita. Biar ingat sama oleh ya. Oleh-oleh. Aska tumpah kena tangan. Panas. Takut sekali kita takut ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi ya buat Evi Hutapea, konsultan pendidikan anak dan kejiwaan ya. Besok-besok datang ya, mampir lagi. Datang lagi. Kita ngobrol ke topik-topik yang lain. Topik-topik yang lain yang lebih seru pastinya. Ya. Thank you juga buat para pendengar yang udah dengerin podcast kita. Oh iya. Thank you geng sudah dengerin podcast kita dan udah nonton podcast kita. Yes, dan jangan lupa makanya ikutin terus episode-episode berikutnya. Hitungin terus ya, di oleh-oleh. Obrolan leha-leha.